Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Oke, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang penggunaan Excel, di mana pada video kali ini kita bikin studi kasusnya ya. Studi kasusnya itu ambil simpelnya aja, cara bikin apa ini tuh ya, penilaian akhir kalian, di mana nanti absensi dari semua keseluruhan pertemuan 14 pertemuan itu dia akan membuat nilai akhir kalian itu 10%. Kemudian penugasan membuat ke nilai akhirnya itu 20%. Dibagi di mana untuk tugas 15%, untuk kuis 5%, kemudian ada juga untuk UTS 30%, UAS 40%. Nanti huruf mutunya itu dia akan ketahuan apakah dia lulus A dengan huruf mutu A, huruf mutu B, AB, CD, ataupun dan lain sebagainya. Namun, huruf mutu ini dia lulus mata kuliah ini jika kehadirannya itu tidak kurang dari 75%. Oke, kita udah dibuka ya Excelnya. Nah, sekarang pertama, sebelum kalian bikin datanya itu, kalian harus tahu dulu di Excel itu ada yang namanya baris sama row. Kalau baris itu dia posisinya itu ke samping atau horizontal gitu. Nah, ini horizontal, terus dia juga diawali dengan angka numerik. Nah, kayak gini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan ada juga yang namanya kolom. Nah, atau kolom ini di Excel itu dia posisinya itu vertikal atau ke bawah kayak gini. Dan biasanya juga ditandai dengan huruf alfabet. Nah, A, B, sampai seterusnya. Terus kalau kalian klik nih si sel ini, nanti di bagian sampingnya itu dia akan ada name box-nya itu B2, berarti menandakan baris kolom B baris kedua gitu seperti itu ya. Oke, pertama kita mau bikin dulu data si mahasiswanya contohnya ya. Pasti ada nomor, kemudian nama, NIM dulu deh, NIM, kemudian ada juga nama. Nah, oke kita bikin dulu segini. Oke, di sini kita bikin dummy-nya itu sebanyak 5 baris aja ya, 5 baris data. Eh, kita isi dulu kita isi dulu kolom 1 yaitu untuk nomor 1, 2. Nah, di sini untuk bikin data kayak gini di Excel itu kalian tidak perlu menginputkan numberingnya itu manual kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nggak perlu kayak gitu. Karena itu kan pertama wasting time gitu ya. Buat apalah kalau kalian gunain Excel kalau masih membutuhkan waktu lama. Oke. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya kayak gimana? Pertama, kalian bisa bikin pakai rumus dari si Excel-nya atau dengan cara drag and drop. Nah, kalau drag and drop contohnya kayak gini. Kalian bikin dulu contoh numberingnya, contoh 1 sampai 2, 1 sampai 2 kayak gini. Jadi, setelah itu kalian blok si number 1 sama 2-nya kayak gini. Terus di sini ada icon bawah kan yang ada titik kayak gini. Kalian arahkan kursornya sampai ada tanda panah ini. Kemudian tarik ke bawah. Kalian mau bikin berapa baris gitu. Contoh kita bikin 5 baris kan tadi itu ya. Ini 5 baris. Ini 3 baris ya. Ini 5 baris. Nah, nanti dia akan otomatis bertambah. Nah, terus gimana kalau cuma numberingnya itu cuma angka 1 aja? Bisa nggak? Bisa. Cuma nanti si Excel dia ngebacanya itu satu semuanya kayak gini. Jadi bukan kelipatan 1 plus 1, tapi hanya angka 1 aja. Kalau kalian masukin 1, 2 kayak gini, si Excel dia membacanya itu kelipatan 1. Nah, kita bikin kan kolomnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita isi NIM-nya. Nah, kalau buat mau lebarin si kolomnya, kalian tinggal arahkan kursornya ke sini. Lebarin. Nanti ada cara cepatnya. Oke, kita isi dulu ya. NIM-nya itu, contohnya kalian angkatan 24 kan. Terus nomor jurusan itu 06, dimulai dari kelipatan nambah NIM 100 gitu ujungnya. Nah, kalau udah kayak gini nih, kalian bikin satu lagi sama ya kayak numbering kayak tadi. 2406, kemudian 101. Nah, udah bikin kalian contoh duanya, kemudian kalian blok, kemudian kalian tarik aja ke bawah, nanti dia akan bertambah kelipatan 1. Nah, seperti ini.
Jadi kalau awalnya sama, terus hanya berubahnya itu ujungnya aja atau akhir si angkanya ini, kalian tinggal lakukan cara yang barusan biar biar cepat gitu. Oke, selanjutnya kita isi ya namanya. Contoh namanya. Tahu anggota BTS gak? Ini aku kasih contohnya anggota BTS deh. Kim Taehyung Kim Taehyung terus siapa lagi ya? Taehyung. Eh Kim Sok Jin katanya ya. Ini nama artis Korea, guys. Terus apa lagi? Eh terus ini Kim Tae-ri contohnya. Nah, kita udah nih kasih nama nih. Terus cara cepat buat ngerapihin dari data yang kalian bikin ini, kalian bisa klik ujung yang segitiga ini yang di pinggir, klik. Nah, kemudian klik dua kali kalau mau ngerapiin kolomnya, biar ngepas gitu ya. Kalian klik dua kali di sini bagian kolomnya ini, mau di kolom manapun bebas ya. Nih, kalian arahkan kursornya ke sini sampai ada tanda panah tanda plus kayak gini, klik dua kali. Nah, nanti dia akan otomatis ngefit gitu, menyesuaikan sama isi konten yang kalian bikin. Terus, kalau seandainya barisnya itu kayak gini, lebar sebagian, enggak sebagian gitu ya. Nah, cara ngerapihinnya, kalian nggak perlu tarik satu-satu kayak gini. Cara ngerapihin cara cepatnya sama kayak barusan. Kalian arahkan kursornya ke sini, kemudian klik dua kali, mau di baris manapun, contohnya di sini nih, klik dua kali. Nah, klik dua kali harusnya, klik dua kali. Nah, nanti dia auto ngepit, klik kursor baris yang tidak rapi itu nanti dia auto ngefit gitu, menyesuaikan sama isi konten. Oke, kita headernya kita bold dulu. Oke, udah. Sekarang kita kasih kasih line, guys. Kasih line, sorry. Sorry guys, pacaletot. Kita kasih line. Nah, kalian arahkan kursornya di sini, kemudian chat RLA untuk memblokir si data yang kalian bikin. Nah, lalu arahkan di sini ada bottom border. Jadi kita mau kasih border untuk tabel kita. Nah, kalian bebas pilihnya mau yang ini contohnya. Terus si tabel ini pun kita bisa hmm, apa ya? Bisa apa? Bisa menghidupkan, bukan guys. Bisa edit si tabelnya, tampilan si tabelnya. Mana ya? Nanti deh itu mah ya guys. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita kan tadi mau menghitung apa aja tadi tuh. Ini absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi total keseluruhan ada 20%, di mana nanti ada huruf mutu. Nah, di pertemuan kali ini tuh kita mau gunain beberapa rumus. Yang pertama, kita bakal gunain rumus if. Nah, apa sih nanti implementasi contoh dari si if-nya? Kemudian ada juga rumus apa tadi itu ya? Average. Kemudian nanti ada rumus CONIF, kemudian ada satu lagi SUM. Nah, nanti kita mau coba contohin implementasiin 4 rumus ini tuh buat ngitung nilai yang di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti kita selanjutnya bikin data kehadirannya dulu. Nah, oke, untuk data kehadiran, di sini berarti anggaplah kita kehadirannya ambil contoh simpelnya aja ya. Kalau yang ini kan kehadirannya itu berapa persen? Berapa ini teh? 14 pertemuan, 14 pertemuan kalau hadir keseluruhan nilainya 100%. Oke, berarti kita bikin kehadirannya itu 5 pertemuan aja ya. Oke, di sini kita bikin tabel baru aja. Mau tabel baru mau disatuin juga boleh sih. Nah, kita ditulis aja di sini nih kehadiran buat si headernya ya, kehadiran. Kehadiran. Oke. Nah, di sini kita tulisin aja pertemuan satu kan, pertemuan satu. Nah, si pertemuan satu ini kan kita mau tambahin jadi 5 pertemuan. Nah, di Excel itu enaknya kalian bikin satu contoh kayak gini, sama kayak tadi, kita tarik ke samping. Salah guys. Arahkan kursornya di sini.
kemudian tarik ke samping sampai pertemuan 5. Nah, sudah selesai kayak gini, kita klik lagi yang ujungnya, ujung di samping segitiga ini, klik 2 kali. Nah, nanti dia auto nge-fit kan. Oke, selanjutnya karena kan yang lainnya itu dia si kehadiran ini tuh kita kan posisinya itu harus di tengah-tengah dari 5 pertemuan ini. Caranya kayak gimana? Caranya kalian klik dulu si kehadirannya. Mau satuin 5 kolom ini ya. Kita blok sampai ke sini. Setelah itu, kalian jangan, kalau untuk yang horizontal, kalian jangan gunakan merge and center. Bagusnya kalian gunain across selection. Caranya kayak gimana? Kalian klik yang segitiga ini. Nah, kemudian di horizontal ini, kalian klik di bagian bawah ada center across selection. Kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti dia auto ke tengah gitu. Oke, untuk yang nomor, kita pakai yang merge and center. Oke, merge and center. Ini juga merge and center yang di sini ya, merge and centernya. Mungkin di fitur Excel kalian agak sedikit berbeda, namun nanti kalian arahkan kursornya ke sini aja. Nanti ada tulisan merge and center. Oke, kalau udah kayak gitu, sekarang kita blok lagi seluruhnya, CTRL-A, tambahin bordernya. Nah, oke, selanjutnya dikarenakan headernya biar rapi ya guys, saya geli liatnya ya kalau tidak rapi. Kalian klik yang bagian ini biar semuanya jadi ke tengah. Nah, oke udah. Selanjutnya kita tambahin satu kolom lagi. Nama kolomnya itu total. Total kehadiran. Typo guys. Total kehadiran. Oke. Nah, kalau gak kelihatan kayak gini, kalian bisa pakai yang di sini icon wrap text. Jadi wrap text itu dia otomatis ke bawah tuh, menyesuaikan. Kalau mau ditarik seperti ini juga bisa. Tapi kalau ingin si teksnya ke bawah, pakai warp text yang di sini. Yang ada tulisan icon A, B ke bawah gitu ya. Oke, kalau udah kehadiran. Nah, kita tarik lagi. Set. Nah, udah ya, udah rapi. Oke, sekarang kita isi ya. Biasanya di absensi perkuliahan itu ada dua ya, absennya itu hadir sama tidak hadir. Oke, kita isi random aja. Hadir, hadir, tidak hadir, hadir, hadir. Oke, kalau udah kayak gitu, sekarang kita copyin aja. Mau di mana aja, isi taruh di mana aja, kopikan. Terus jadi semuanya ada. Oke, terus yang tidak hadirnya kita select beberapa ya. Random aja ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, sekarang kita mau menghitung nih. Mahasiswa ini tuh dia gak hadirnya itu berapa kali atau jumlah kehadiran dari keseluruhan itu berapa kali. Nah, cara menghitungnya kalian kan nggak mungkin ya, mungkin aja ya kalau datanya sedikit kalian hitung kayak gini. Oh dia hadirnya itu 4, total kehadiran itu 4. Terus yang ini oh dia sama juga 4. Ini juga 4, ini juga 4, ini 5. Nah, oke lah, kalau dikit masih memungkinkan ya, kalian ketik manual kayak gitu. Cuma, ada cara cepatnya. Cara cepatnya, kita gunain yang namanya rumus CONIF. Jadi, con itu kan menghitung ya. Menghitung, if itu jika. Jadi, kita akan menghitung jika kriteria yang kita tentukan. Nah, kalau di Excel, cara penulisan rumusnya itu, kalian tinggal sama dengan masukkan apa rumus yang ingin kalian masukkan. Nah, di sini kan kita memasukkan CONIF, berarti di kolom selnya ini kalian sama dengan, kemudian masukkan CONIF, ketik. Nah, di sini kalau kita udah tulis con, terus ada informasi yang lain di bawahnya. Di sini kan ada ya kontak, blank, CONIF. Nah, ada CONIF di bawah. Kalian klik aja panah bawahnya sampai ke bawah kayak gini. Kalau udah kayak gitu, kalian klik tab untuk gunain si rumusnya. Nah, range di sini kalau kalian gunain rumus di Excel itu ada hintnya atau petunjuk dari si Excelnya penggunaannya itu seperti apa. Nah, di sini setelah kalian masukkan rumus dalam kurung, kalian disuruh buat masukin range-nya. Range itu tuh kayak kalian mau menghitung dari mana ke mana gitu, dari baris mana ke baris yang mana. Nah, kita kan mau menghitung yang di sini ya.
pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Berarti kalian tinggal klik yang di sini. Terus blok sampai ke pertemuan 5. Kayak kalau udah kayak gitu. Nah, di sini di Excel itu ada pemisahnya. Ada yang gunain koma doang, ada yang gunain titik koma. Nah, kalau gunain titik koma nanti di sini ada simbolnya titik koma dipisahinnya. Karena di sini gunain titik koma, berarti kita titik koma, masukkan kriterianya. Nah, kriterianya itu kan di sini kita mau menghitung ke hadirnya ya. Hadirnya itu ada berapa kali. Berarti karena si hadirnya itu berupa bentuk teks, berarti kita pisahin pakai tanda kutip kayak gini, tuliskan hadir. Nih, dikarenakan di Excel itu tidak case sensitif ya, jadi kita bisa gunain huruf kecil atau huruf besar pun juga. Jadi gak ada perbedaannya. Contoh hadir nih, kita H-nya kecil, D-nya besar, I-nya kecil, R-nya besar gitu. Hadir, bentar guys. Hadir. Nah, kalau udah kayak gitu, tutup kurung, jangan lupa di-update lagi sama petik 2, tutup kurung. Enter. Nanti dia ngitung nih. Oh bener nggak? Hadirnya itu dia ada 4 kali. Bener ya? Terus kalau mau menghitung yang tidak hadir, ya udah tinggal ganti aja di sini tidak hadir. Oh 1. Terus kalau di sini kita mau menghitungnya selain hadir dan tidak hadir, contoh sakit gitu. Nah, berarti di sini di total kehadiran tinggal ganti aja di sininya sakit. Jadi usahain kata teks dari kriterianya itu sesuai sama yang ada di kalian select ranknya. Oke, kita ubah lagi ya. Ini hadir. Oke, kita ubah di sininya jadi hadir lagi. Nih ya, kalau case sensitif menandakan bahwa dia itu tidak case sensitif. Hadir nih. Kan ini beda ya penulisannya, tapi masih tetap ada kata hadir gitu, cuma beda kapital atau tidaknya. Enter. Dia tetap sama aja. Nah, setelah kalian bikin satu rumus kayak gini, untuk rumus selanjutnya kalian gak perlu masukin satu-satu lagi, gak perlu masukin rumus yang tadi satu-satu lagi. Jadi kalian tinggal klik si rumusnya yang udah kalian bikin, kemudian arahkan kursornya ke titik yang ini sampai ada simbol plus kayak gini, kalian tarik ke bawah. Sudah deh, selesai guys. Yang total kehadiran. Itu ya penggunaan count if-nya. Oke, untuk selanjutnya mari kita hitung presentasinya. Oke, untuk presentasinya bentar guys ya, aku lupa ya presentasinya itu kayak gimana. Kita buka dulu yang di sini. Ini maaf ya yang kesepil nilainya, namanya. Oke. Nah, rumus untuk kehadiran, jadi nanti count if jumlah kehadirannya dibagi berapa pertemuan, nanti dikali per 100 gitu. Dikali berapa persen. Oke, di sini ya kita bikin satu kolom lagi. Ini nge-record gak guys? Iya nge-record guys, takut enggak. Oke, di sini kita ketik presentasi ya, persentase kehadiran. Oke, kita word text-kan lagi. Lebarkan. Bold. Sekarang kita ini kan ada 4 ya. Ini ada 5 pertemuan. Berarti sama dengan klik yang di sini total kehadiran. Kemudian gini. Rumusnya tuh ya, bisa pakai rumus kayak gini. Karena kan ini aritmatika ya. Kehadiran kita coba pakai average deh. Average. Enggak deh. Jangan deh. Kita langsung aja deh. Sorry guys. Kita klik yang di sini. Jumlahnya kan ada 5 pertemuannya. Berarti dibagi 5. Dikali 100. Dikali. Simbol dikali di Excel itu pakai bintang ya. Bintang. Nah, bintang kayak gini ya. Ini kita tutup, kita kasih pembatas. Pembatasnya itu pakai kurung kayak gini. Samalah kayak perhitungan matematika. Jadi nanti dia akan menghitungnya itu didahulukan terlebih dahulu. Kemudian kali 100.
Oke, kemudian kita enter. Nah, oh ternyata dia presentasinya itu 80% kalau tidak hadir satu. Nah, kalau udah kayak gitu sama kayak tadi ya, dan tinggal tarik set, cus, udah. Nah, kalau ingin tambahin persen di sininya, kalian tinggal ubah numbernya di sini kan ini simbolnya general. Kalian klik yang di sini, kemudian cari percentage. Nah, di sini. Oke, udah kayak gini. Ini kan nolnya kebanyakan ya. Kita kurangin, klik yang di sini. Increment desimal, bukan increment. Decrease desimal, mengurangi desimalnya. Nah, seperti itu, guys. Oke, kita nggak pakai persen deh. Kita generalkan aja, pakai persen di sininya. Kok sama ya? Yaudah, kita pakai general aja. Oke, kalau udah kayak gitu, sekarang kita ke penugasannya. Kita bikin penugasannya di bawah aja lah ya. Kita apa ya? Kasih jarak dua baris, guys. Penugasan. Oke, penugasan juga sama ya. Kayak tadi, blok dulu 5 kolom, kita bikin 5 penugasan. Kemudian biar ke tengah kalian klik yang alignment setting. Kemudian horizontalnya kalian ubah ke center across selection. Kemudian klik OK. Oke, kalau sudah kayak gini, kita tulis tugas 1. Oke, kalau udah dibikin 1, tinggal tarik lagi ke samping, shoot, sudah. Posisinya kita centerkan semuanya. Kita bold, kita centerkan. Centernya pakai sini. Kok ini nggak ke tengah sih? Ke tengah kan ya, guys. Oke, yang tadi alignment. Ini posisinya cross center. Oke. Nah, kalau udah gini. Oh, yang ini kita blok lagi, set RLA. Kemudian tambahkan bordernya. Nah. Oke. Sekarang kita isi nilai tugas-tugasnya. Bebas ya, kalian isinya mau berapa. 5 kolom kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita kasih tabelnya. Namanya tetap sama. Mau dikebawahin juga boleh ini ya. Tapi nggak apa lah, kita bikin tabel aja baru. Tapi namanya sesuai dengan NIM aja yang di sana. Oke, contohnya nih random ya. 80, 70, 70, 68, 90, 77, 89, 90, 98, 76, 70, 80, 65, 90, 95, 86, 87, 85, 76, 50, 89, 90, 90, 78, 81, 83, 84, itu lagi 85, 87, 87 guys. Oke, udah nih, udah kita bikin. Selanjutnya kita akan hitung rata-rata nilai. Nah, kita sama kayak tadi di blok dulu ininya, kita word text, kemudian di merge and center blok. Nah, untuk menghitung rata-rata, kalian bisa gunakan 2 rumus. Rumusnya itu apa aja? Bisa kalian gunakan sum atau average. Nah, rata-rata itu dia dihitungnya itu rata-rata nilai. Dia perhitungnya itu kan jumlah nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, seperti ini ya. Jumlah nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya nilai. Berarti kalau di sini kita gunakan sum, berarti kan kita mau jumlahin dulu. Jumlahinnya pakai sum, contohnya sum. Sum blok dulu ya. Blok kasih kursornya di sini di tugas 1, kemudian blok sampai ke tugas 5 kayak gini. Kalau udah kayak gitu, kita kan berarti sum jumlah banyaknya nilai dibagi dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Di sini nilai tugas itu ada 5, berarti kita bagi 5. Kalau udah kayak gitu, kita tutup kurung, enter.
Nah, ini ya, ini nilai rata-rata, ini dalam kurung pakai sum. Oke. Kalau udah kayak gitu, udah satu, kalian tinggal tarik lagi ke bawah. Nanti yang lainnya mengikutin. Oke, sekarang kita coba ya, pakai average, apakah nilainya sama atau tidak. Oke, kita ganti. Average itu juga sama ya, nilai rata-rata. Nah, oke, berarti, nah average bedanya sama sum. Kalau tadi sum, kita masukin dulu select seluruh nilai, kemudian bagi banyak jumlah nilainya. Kalau average, kalian tinggal average, select nilainya, tugas 1 sampai tugas 5, tutup kurung. Enter. Nah, bisa dilihat ya, nilainya itu sama-sama aja, nggak ada yang berbeda. Jadi, kalau kalian ingin menghitung rata-rata, bisa pakai sum, cuma nanti harus dimasukin jumlah banyaknya nilai. Kalau average, nanti kita tinggal select, nanti langsung ketahuan hasilnya. Oke? Nah, kalau ini kita select lagi ya, kasih border. Selanjutnya kita harus ada nilai tugas sama nilai UTS-nya. Oke, di sini kita bikin ya. Di mana ya? Mau di mana, guys? Oke, di bawah aja ya. Di bawah, kita di bawahnya itu, nggak di samping deh. Di sini kita kasih headernya itu UTS, kemudian ada UAS. Nah, blok, merge and center juga, di bold, posisinya ke atas, gini. Nah, kalian kasih nilainya, contoh 80, 78, 80, 89, sama 88. Nilai UAS-nya contohnya 60, 55, 65, 70, 80. Nah, kayak gini ya. Ini udah dikasih nilai UAS sama nilai UTS-nya. Kita kasih border lagi ya. Posisinya ke tengah kan. Set, set. Nah, udah rapi. Oke, selanjutnya kita ingin menghitung nilai mutunya. Nah, nilai mutunya ini kita bikin di mana, guys? Oke, ini kita ke bawahkan dulu. Kalian CTRL-X buat ngekat ya. Taruh di sini aja deh. Nah, harusnya kebalik gak sih? Ini kita kesampingkan. Nih ya, kalau kita kesampingkan dengan rumus yang tadi, nggak ada perubahan sama sekali tuh. Ini baru contoh simpelnya aja ya, yang Excel. Ini yang sama tesnya. Nah, oke, di sini kita hitung nilai akhirnya. Nilai akhir itu nilai akhir berarti dia itu kan absen tadi itu ya 10%. Kemudian tugas 20%. Kemudian UTS 30%. Itu lagi UAS 40%. Guys. Oke, terakhir nilai mutu, huruf mutu bukan huruf nilai mutu. Huruf mutu. Oke. Udah nih guys. Sekarang kita rapikan. Klik yang icon di segitiga ini, klik 2 kali di sini. Nah, dia nanti icon, klik di bagian sini, klik 2 kali. Nah, nanti dia auto rapi. Ini. Oke, yang ini keikutan ya. Kita word and text lagi. Nah, ini karena nggak terlalu rapi, kita rapiinnya aja kayak gini, manual. Kenapa manual? Ini si word and text-nya jadi nggak aktif lagi. Kehadiran, tuh. Rata, Nah, oke, udah ya. Ini satu lagi. Oke, udah. Sekarang ini juga tadi pakai tadi, select, kemudian center, set, across selection, oke. Ini, ya yang ini, grup mutunya kita merge dulu. Nah. Oke, kita kasih bordernya dulu ya, biar rapi lah. Oke. Sekarang, si absennya 10% kan? Berarti kalian tinggal pindahin. Nah, cara mindahinnya, kalian nggak perlu copy kayak gini.
biar nanti ada perubahan di sini, kalian nggak perlu ubah lagi. Nah, caranya kalian klik sama, taruh kursornya di sini, kemudian sama dengan, arahkan, kita hitung dari persentasenya ya, ambil persentasenya ke kolom ini, kemudian enter. Nanti kalau kita tarik ke bawah, nih taruh kursornya di sini, kita tarik ke bawah, yang lainnya akan mengikuti sesuai dengan nilai yang ini. Kemudian, tugas kan 20% ya, masukin rata-rata nilai tugasnya sama dengan masukin nilai tugas di sini. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah lagi. Nih, contohnya di sini ada perubahan nih 81. Nah, nanti yang di nilai akhirnya juga dia akan berbeda lagi nih. Nih ya, kita contoh perubahannya di kolom ketiga ini. Kita ubah jadi 87. 82,2 kan, dia otomatis berubah gitu. Oke, ininya Novia nih. Jadi nanti kalian nggak perlu ngelakuin perubahan di tabel yang ini, terus yang ini juga ikut ngelink juga. Oke, sekarang nilai UTS-nya kita arahkan ke nilai UTS. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sekarang yang terakhir nilai UAS-nya. Select, enter lagi. Tarik ke bawah. Oke. Sudah. Kalau udah selesai, di sini kita ada ketentuannya, guys. Ketentuannya kita ambil contoh simpelnya aja ya. Sekarang kita mau average kan udah, count if udah, sum udah. Sekarang tinggal if-nya. If-nya kita mau bikin ketentuan kayak gini. Kalau absen di atas 75%, maka huruf mutunya itu jika 80 ke atas, di atas 80, di atas atau sama dengan 80, dia A. Kemudian jika di atas 75, di atas atau sama dengan 75, dia huruf mutunya huruf mutu misalnya ini. Huruf mutu AB. Kemudian jika di atas sama dengan 70, huruf mutunya itu B. Kemudian jika di atas atau sama dengan 65, huruf mutunya itu BC. Kemudian jika di atas atau sama dengan 60, huruf mutunya itu C. Kemudian jika nilainya itu sama dengan 55, huruf mutunya itu D. Oke, seperti ini ya. Oke, caranya kayak gimana? Di sini kan ada ketentuan khususnya. Kalau si absennya kurang 75, dia itu harus di atas 75 ya. Namun, kalau absensinya kurang dari 75, maka auto E. Oke, kayak gini. Oke, cara bikinnya kayak gimana? Untuk implementasi rumus ini, kita masukin rumus yang tadi udah dibikin ya, ketentuan bukan rumus ya. Nah, untuk ketentuan ini kita masukin dulu absennya. Jadi kalau absen kurang dari 75 nanti dia auto E. Oke, sekarang kita gunain yang ifs ya. Ifs logical testnya nilai absen jika ini kurang dari 75, true-nya itu apa? E kan. Nah, ini kan if value if true-nya apa? E. Kemudian kita tutup kurung. Oh enggak, di sini kita kasih if lagi. If dalam kurung if dalam kurung logical testnya itu sebentar guys, kok aku lupa ya? Oke, kita cek yang di sini. Nah, yang di sini kita lihat ya.
if A, if kita kopikan aja deh yang ini. Set, di sini taruh rumusnya. If ini kita taruh kursornya ke Oh iya lupa guys. Sebelum huruf mutu itu harus ada yang satu lagi. Satu laginya itu kita kasih keterangan rata-rata nilai. Nilai akhir. Kayak gini ya. Sekarang kita rata-ratakan. Jadi rata-ratainnya kayak gimana? Sama dengan dalam kurung, kita kasih dalam kurung, absen dikali 10%. Kemudian tutup kurung, kita tambahkan dengan dalam kurung lagi, tugas dikali bisa 20/100 atau pakai persen kayak gini ya. Tutup kurung lagi, ditambah UTS, nilai harus pakai dalam kurung ya. Dalam kurung, UTS, kenapa pakai dalam kurung? Biar nanti apa ya, ininya tidak salah menghitung mana dulu gitu. Oke, ditambah dalam kurung UAS dikali 40%. Tutup kurung. Oke. Nah, ini ya rata-rata nilai akhirnya udah ada. Sekarang kita tinggal drag ke bawah. Nih bisa lihat lagi ya. M1 absen itu dikali 10%. Nih, kasih dalam kurung. Kemudian tugas dikali 20%. Kemudian UTS dikali 30%. UAS dikali 40%. Kalau udah kita klik enter. Nah, ini jadi rata-rata siswa pertama nilainya itu 71,76. Setelah itu, kita tinggal tarik ke bawah. Dar. Sudah selesai yang ini. Oke, sekarang kita ke huruf mutunya. Oke, untuk huruf mutunya, kita bikin rumus yang tadi. Bikin rumus yang tadi, yang ini ya. Set. Nah, if jika nilainya tadi tuh ya, if nilai akhir yang ini Q3, berarti kita ubah semuanya jadi Q3. Ini semuanya jadi Q3. Q3 semuanya, guys. Jadi Q3. Ini jadi Q3. Oke, udah. Terus di sini kita tambahkan logiknya di awal ya. Di awal itu koma kita pindahin di sini. Jika absen yang ini kurang dari 75, maka titik 2 artinya itu kayak gini. Kayak besar ya, ini tuh kayak besar. Nah, ini kan pemisahnya itu harusnya pakai titik koma ya. Ini pakai titik koma kalau di sini Excelnya. Ini juga titik koma. Itu kalau gabungkan semuanya. Kita ganti ke titik koma. Oke, kita klik enter. Kemana? Oh, ini di sini kurang if katanya. Ini sudah if dan kurung. Ini tutup kurung. Bentar. Nah, kelihatan kan huruf mutunya udah dibikin. Nah, jadi kita tuh masukin if, dalam if-nya ada beberapa if. If pertama kita kan ngitung kalau si nilai kehabisannya itu kurang dari 75 berarti auto Terus jika nilai akhirnya itu di atas 80 maka A, di atas 75 itu sama dengan 75 dia AB, di atas 1 sama dengan 70 dia B, di atas sama dengan 65 BC, di atas sama dengan 60 C, di atas sama dengan 55 berarti dia E. Selain itu maka nilainya. Enter. Nah, udah, kita tarik ke bawah. Shoot. Nah, ini nilai akhir mutunya. Kemudian kita coba nih mengetahui ya
Kalau kehadirannya itu di bawah 75, berarti dia harusnya auto E ya. Kita ubah di sini contoh tidak hadir yang siswa ketiga ini dia tidak hadirnya 4 kali contohnya. Nah, bisa dilihat ya, kehadirannya itu dia auto E. Kemudian kalau kita dihadirkan di sini masih tetap E karena di absennya itu di bawah 75. Di sini hadir contohnya. Dia tetap 40 ya. Di sini hadir. Nah, dia udah 60, dia tetap E. Nah, bisa kelihatan ya perbedaannya. Sini hadir. Nah, baru dia kalau tidak hadir sekali, baru dia absennya itu menjadi B. Oke guys, seperti itu ya untuk penjelasan mengenai Excel. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.